Gimana kabarnya Bu Rina? Kabarnya baik-baik. Ya, semoga selalu baik dan selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu adapun tujuan dari wawancara saya Ibu. Jadi ini untuk kegiatan pra-observasi. Jadi nanti sebelum saya melakukan observasi ke kelas Bu Rina nanti agar Bu Rina itu lebih siap nanti ya, dan lebih lebih percaya diri nanti ya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti itu tujuannya apa Bu? Ya, untuk pembelajaran berikutnya yang saya akan terapkan di kelas itu saya mengambil mata pelajarannya IPAS. Tujuan pembelajarannya nanti itu anak-anak akan bisa mengetahui ekosistem dari setiap di lingkungannya masing-masing. Ekosistem ya. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin nanti dicapai itu area pengembangannya apa? Kita akan membuat anak-anak itu mengembangkan kognitif dan sikapnya dia dalam pembelajaran. Kita akan buat juga tidak di dalam kelas saja, nanti kita akan kembangkan ke luar kelas supaya anak-anak lebih bersemangat dan lebih termotivasi dalam belajar, supaya itu pembelajaran tidak membosankan. Siswa ya, siswa dalam belajar. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti model pembelajaran apa Ibu? Model pembelajarannya program
itu nanti ada sintak-sintaknya Bu Iya, ya. betul. Kemudian strategi pembelajarannya atau pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan itu nanti akan mengarah ke diferensiasi Bu. Pertama ini diferensiasi produk, karena nanti di sini anak-anak akan saya ajak juga, selain dia di luar, kita juga akan ajak membuat produk tentang diorama tentang ekosistem. Luar biasa Bu Rina. Nah kemudian penilaian atau evaluasi pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Nah, kita akan juga menilai sikap. Yang pertama pasti tentunya tentang sikap. Yang kedua kita menilai juga pengetahuan dan keterampilannya. Kalau dari sikap mungkin kita akan pakai rubrik penilaian sikap. Kemudian nanti di pengetahuan itu ada soal dari LKPD. Kemudian di keterampilan kita pakai pembuatan diorama itu sendiri. Lengkap sekali Bu ya. Sasaran kelasnya kelas berapa Ibu? Ini di kelas 3A Bu Tina. Kelas 3A. Terus nanti untuk waktu pelaksanaannya kapan? Dilaksanakan di hari Kamis jam pertama dan jam kedua. Kamis yang pertama dan yang kedua. Nanti saya izin untuk observasi Bu ya. Yes, siap Bu Tina. Setelah observasi nanti saya juga akan mengajak Ibu untuk kita nanti merefleksikan lagi pasca observasinya nanti. Lengkap sekali Bu ya. Baik Ibu, itu saja yang ingin saya tanyakan. Jadi saya harapkan nanti rencana pembelajaran Ibu ini bisa berjalan dengan lancar nanti saat saya observasi. Semoga hasilnya dapat berjalan secara maksimal, dan saya juga harapkan semua tadi kan sudah ada penilaian dan evaluasinya, semoga nanti teramati dan tercatat dengan baik. Terima kasih Ibu Rina. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
panas ya karena cuaca. Ya benar ya. Setiap hari panas. Iya. Perasaan saya pertamanya deg-degan karena kan kalau kita diobservasi sama misalnya teman sendiri mau tidak mau itu rasa deg-degan itu pasti selalu ada. Tapi karena kita sebagai seorang guru tentunya kita sudah biasa berbicara dengan siswa, istilahnya berinteraksi dengan siswa. Jadi saat itu sudah sedikit berkurang dan dilihat juga dengan keantusiasan anak-anak membuat saya lebih enjoy di dalam melaksanakan tugas saya dalam mengajar. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan, ketenangan dan berani, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Lingkungan sekolah kan banyak ada ekosistem di lingkungan sekolah ya, terkait dengan mereka bisa ditugaskan membedakan antara ekosistem biotik dan abiotiknya mungkin. Jadi mereka akan belajar secara langsung. Tapi memang kemarin sudah itu menggunakan berita-berita atau komentar dari masyarakat itu sudah bagus sekali saya lihat. Namun mungkin bisa mengajar mereka untuk jadi dewasa lagi yang menjadi Nafas dalam sila-silanya, kita Saya bilang itu antusias, mereka juga senang melakukan aktivitas dalam pembelajaran pun saat diskusi mereka aktif. Di sana pun saya kelompokkan anak-anak, istilahnya itu anak-anak itu saya kelompokkan berdasarkan daya kebutuhannya. Jadi tingkat pengetahuannya pun saya kelompokkan. Jadi yang benar-benar dia konsentrasinya kurang dan kompetensi kognitifnya juga agak kurang, jadi saya kelompokkan di sana. Jadi saya lebih intens sama mereka dibandingkan dengan anak-anak yang memang sudah mandiri dalam bekerja gitu, bekerja di dalam kelompok. Jadi saat dalam kelompok itu mereka antusias. Saat saya ajak membuat desain ekosistem secara sederhana pun mereka sudah antusias sekali dengan apa yang saya instruksikan, langkah-langkah seperti apa yang saya instruksikan ke anak-anak sudah dia lakukan. Dan dalam presentasi pun mereka sudah sangat bagus, berani maju ke depan dengan baik, memperkenalkan diri, kelompok-kelompoknya juga, dan mempresentasikan apa yang sudah dibuat dengan baik. yang belajar mereka sangat semangat dan rindu
dikasih alokasi waktu itu sedikit. Waktu itu di hari Kamis itu ada 2 jam PJJ aja, dan hari selanjutnya ada di hari Jumat. Jadi saat itu memang kalau kita menyampaikan ekosistem yang untukannya dia tahu dari pengetahuan, tahu komponennya apa saja, dan terakhir membuat desain, istilahnya itu tidak cukup waktu 2 industri saja. Kemarin kan istilahnya kita sedikit agak ngebut sedikit betina. Jadi anak-anak ada yang mengerti, yang cepat penangkapannya dia mengerti, yang enggak dia masih belum. Jadi yang akan ulang lagi materi yang seperti itu nanti di pertemuan berikutnya saya ingatkan kembali, saya tekankan lagi apa itu yang dipelajari kemarin. Jadi nggak bisa kita langsung dalam 1 hari itu 2 itu anak-anak langsung mengerti paham. Terus dari pembelajaran tentunya ada saja anak-anak yang tidak motivasi, mengganggu temannya, walaupun mereka aktif, tapi ada 1-2 orang yang mungkin nanti saya akan kelompokkan anak-anak yang seperti ini. Itu yang saya berikan bimbingan yang lebih, pendampingan yang lebih banyak ke anak yang seperti itu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau mereka tidak didampingi, otomatis dia mengganggu teman. Jadi lebih baik saya kelompokkan mereka, saya dampingi di sana, saya tetap